Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Semoga kita sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Sebelum kita mulai, jangan lupa tersenyum. Di video ini kita akan merangkum alur cerita dari sebiji film berjudul Squid Game lo ya, bukan Squidward si kasir yang menawan pada serial SpongeBob. Hehe boy. Squid Game sendiri merupakan jenis permainan yang dilakukan oleh anak-anak di Korea pada tahun 1970 hingga 1980 dengan cara menggambar arena permainan seperti cumi-cumi, lalu anak-anak dibagi menjadi dua regu, penyerang dan penjaga. Meski terinspirasi dari permainan anak-anak, tapi film ini bukan untuk anak-anak dan malah menyajikan aksi darah-darahan, tembak-tembakan sampai bunuh-bunuhan yang pastinya disukai para psikopat. Mantep. Jadi untuk para psikopat lover silahkan menikmati, dan untuk anak-anak, Bocil, tidur sono, kerjain tugas sono, daripada diomelin Bu Sri di sekolah besok. Atau enggak main FF aja dah sono. lah kok bisa game anak-anak malah dikasih bumbu psikopat? Daripada mati penasaran malah jadi pocong mumun, langsung aja kita mulai kisahnya. Sebelum masuk ke filmnya, jangan lupa pencet tombol like, share, subscribe, dan bunyikan tombol lonceng sebagai bentuk dukungan ke channel ini. Karena dukungan kalian sangatlah berarti. Thank you and meluncur. Cerita dimulai menampilkan om-om yang masih aja jadi beban keluarga. Ia bernama Seong Gi-hun, bukan Bihun loh ya. Om Gi-hun diberi uang oleh emaknya untuk membelikan Gaeong, ayam goreng, dan hadiah karena sedang berulang tahun. Gaeong bukan Gayung adalah anak dari Om Gi-hun alias cucu dari emak Om Gi-hun yang merupakan ayah dari Gaeong. Jadi emak Om Gi-hun merupakan nenek Gaeong tapi bukan nenek Gayung. Ngerti sob? Pusing? Minum Bodrex. Harganya cuma... Meski sudah diberi uang tambahan oleh si emak, tapi saat si emak pergi keluar rumah, Om Gi-hun malah mengambil kartu ATM milik sang emak. Ayo, siapa yang dulu suka nyolong duit emak? Tobat, oi, tobat. Om Gi-hun pergi ke ATM dan memasukkan PIN berupa tanggal lahirnya, tapi ternyata si emak sudah mengganti PIN ATM-nya dan membuat Om Gi-hun salah memasukkan PIN berulang kali. Hingga tiba saatnya kesempatan terakhir memasukkan PIN. Om Gi-hun disuruh temannya memasukkan tanggal lahir si emak, tapi ia tidak hafal. Dengan feeling kantong kering, akhirnya Om Gi-hun memasukkan tanggal lahir anaknya Gaeon, dan ternyata benar. Sungguh, kasih emas sepanjang masa tapi kasih anak seperti busa, mudah rusak dan dibuang begitu saja. Asik gak? Asik gak? Asik dong, yo Credit by sebiji film 2021. Uang yang berhasil dicolong dari ATM ternyata malah digunakan Om Gi-hun untuk judi pacuan kuda. Nih kalau Om Gi-hun tinggal di Indo mungkin udah disulap jadi malin kundang. Om Gi-hun kalah dalam pacuan kuda putaran pertama. Ia tak kapok dan mencoba kembali di putaran kedua. Lagi-lagi dengan feeling kantong keringnya, akhirnya Om Gi-hun berhasil menebak pemenang pacuan kuda putaran kedua dan mendapatkan duit sejumlah 4.560.000 won atau setara dengan 55 juta rupiah. Sedep. Duit haram tetaplah haram. Saat Om Gi-hun pergi keluar, ia malah bertemu dan dikejar oleh rentenir. Apesnya, saat Om Gi-hun berlari kabur, ia menabrak sebiji wanita yang gak punya biji. Hal itu menghambatnya dan membuat Om Gi-hun tertangkap di kamar mandi. Saat Om Gi-hun ingin membayar sebagian hutang dengan uang hasil judi, Bakata Mutiara sudah jatuh tertimpa biji. Uang yang ia dapatkan ternyata dicopet oleh mbak-mbak yang ia tabrak saat berlari. Hal itu mengakibatkan Om Gi-hun tidak dapat membayar hutang dan malah menandatangani kontrak. Jika Om Gi-hun tidak dapat membayar dalam waktu 1 bulan, maka 1 ginjal dan 1 matanya akan diambil. Sadis. Tapi ini sih yang benar, yang dihutangin harus lebih galak daripada yang ngutang. Gak kayak di negara mana gitu yang punya utang malah lebih galak. Ups. Dengan uang sisa, Om Gi-hun bukannya nyari kado di toko, tapi malah nyari kado lewat game capit boneka. Seorang bocah dewa capit yang melihat kasihan dan membantu Om Gi-hun mendapatkan hadiah game capit untuk kado anaknya tersayang.
Singkat cerita, Om Gi-hun bertemu anaknya dan memberikan kado yang didapat lewat game capit. Saat kado itu dibuka, ternyata isinya malah... Om, apes bener dah. Anak lo mau disuruh ngerokok atau jadi tukang bakar sampah, hah? Om Gi-hun menggendong si anak mengembalikan ke ibunya. Ternyata Om Gi-hun sudah bercerai dan si mantan istri sudah memiliki suami baru. Dalam perjalanan pulang, Om Gi-hun telat masuk kereta. Ia duduk di kursi tunggu dan disamperin oleh mas-mas sales. Walau sempat mengusir, tapi Om Gi-hun tergoda dengan koper berisi uang. Mas sales menawarkan game itulah pokoknya. Jika Om Gi-hun menang, ia akan diberi 100.000 won. Jika kalah, maka sebaliknya. Game dimulai dengan menampilkan Om Gi-hun yang kalah. Karena tidak punya uang, Om Gi-hun membayarnya dengan cara ditampar. Om Gi-hun yang terus-terusan kalah akhirnya menang. 10만 원입니다. Saat sedang kegirangan ngitung duit, Om Gi-hun ditawarkan game yang menghasilkan uang lebih banyak dan diberikan kartu nama. Scene berganti menampilkan Om Gi-hun yang sedang makan malam dengan emaknya. Om Gi-hun diberitahu jika anaknya Gaeon akan pergi ke Amerika bersama ibunya alias mantan istri Om Gi-hun dan suami barunya. Emaknya juga memberitahu jika Om Gi-hun dapat mengambil hak asuh anaknya asalkan ia dapat menafkahi si anak. Lo, tapi Om, lu kan miskin anjing. Om Gi-hun memandangi foto anaknya. Ia tahu jika anaknya pergi ke Amerika, maka Om Gi-hun tidak akan bisa bertemu lagi dengan anaknya dan bisa saja dianggap orang asing. Ia mengambil kartu nama mas-mas sales tadi dan menelpon untuk berpartisipasi dalam game berhadiah duit. Singkat cerita, Om Gi-hun dijemput oleh panitia game dengan mobil. Ketika Om Gi-hun memasuki mobil, ia terbangun di tempat antah-berantah menggunakan seragam olahraga mirip kayak seragam olahraga anak SD. Di tempat itu terdapat frontman selaku ketua panitia dan panitia lain berkostum serba pink dengan muka ditutupi topeng. Ini kostum kalau dipakai di lampu merah dapat banyak duit nggak ya? Diperkenalkan beberapa tokoh lain sebagai peserta yang mengikuti game ini. Ada Oh Il-nam sebagai kakek yang menderita tumor otak, Cho Sang-wo sebagai adik Om Gi-hun, Mbak Kang Sae-beok, si preman Jang Deok-so, Han Min-yeo, Ali Abdul, dan Beong Ki. Dah 7 aja dulu, nggak akan keluar juga di ujian nasional atau ujian CPNS. Om Gi-hun bertemu dengan Mbak Sae-beok yang dulu mencopet uang hasil judinya. Mantep nggak tuh, uang haram dicopet jadi lebih haram alias haram kuadrat. Belum sempat membalas dendam, panitia Pinky memasuki ruangan. Panitia menjelaskan jika mereka menggunakan kostum tertutup untuk menjaga kerahasiaan game. Semua peserta akan berpartisipasi dalam 6 permainan selama 6 hari. Mereka yang menang akan mendapatkan duit yang banyak banget sampai bisa nikah cerai bolak-balik 5.000 kali. Tapi panitia tidak menjelaskan nominal duit yang akan didapat sekarang, melainkan setelah game pertama berakhir. Mereka melakukan persiapan game pertama. 야, 여기 뭐냐? Sebelum game dimulai, Om Gi-hun bertemu dengan adiknya Sang-woo yang katanya sedang dinas di luar negeri. Tapi ternyata ia mengikuti game ini karena terlilit hutang 650 juta won. Kecil nggak tuh? Permainan pertama disebut lampu merah lampu hijau. Peserta bisa bergerak maju selama boneka penjaga yang dapat mendeteksi pergerakan berteriak lampu hijau. Jika si boneka penjaga berteriak lampu merah, maka peserta harus diam atau tereliminasi.
Yang dapat melewati garis finish tanpa tereliminasi dalam waktu 5 menit akan dinyatakan lolos. Game pertama dimulai dan akhirnya terungkap maksud dari tereliminasi yang sesungguhnya. Peserta yang kaget berlari keluar wilayah game, tapi aturan tetaplah aturan. Peserta yang bergerak selama lampu merah langsung tereliminasi. Rentetan peluru ditembakkan oleh panitia Pinky dan game berubah menjadi game psikopat harta atau nyawa. Peserta yang masih bertahan mau tak mau harus mengikuti aturan game dan berjuang mencapai garis finish walau harus melewati tumpukan mayat. Kita lihat di sini Bung, kakek psikopat melangkah maju dengan senyuman lebar disusul oleh peserta yang lainnya. Tapi di sisi lain Bung, Om Gi-hun malah tidur kayak lagi berjemur di pantai. Di sekitar lapangan terlihat peserta satu persatu berguguran menumpahkan selai stroberi di atas pasir. Situasi yang sangat menegangkan sekali saudara-saudara. Tersisa tinggal 2 menit pada babak kali ini. Kita lihat Bung, Om Gi-hun bangkit mencoba mengejar ketertinggalan. Sementara Mbak Saebok malah berlindung di belakang Deokso. Keadaan semakin memanas saudara-saudara diiringi dengan peserta yang terus berguguran. Mbak Saebok memasang senyuman psikopatnya dan tanpa diduga Mbak Saebok mendorong Deokso jatuh ke belakang. Sungguh game yang sangat kompetitif sekali saudara-saudara. Di sisi lain kita lihat Bung, ada Om Gi-hun yang ditahan kakinya tapi ia tidak memperdulikan dan langsung melangkah maju. Tersisa 1 menit saudara-saudara, mereka harus terus berlari berhenti. Semangat kakak, semangat kakak. Dan ya, akhirnya gol. Ada peserta yang berhasil mencapai garis finish. Waktu tidak tersisa banyak Bung. Kita lihat Om Gi-hun malah terpeleset, tapi saudara-saudara, di sisi lapangan terlihat aksi heroik dilakukan oleh Ali Abdul yang menahan Om Gi-hun agar ia tidak tereliminasi. Dan kita lihat bersama di sisa 3 detik terakhir, apakah mungkinkah ya saudara-saudara, akhirnya Om Gi-hun dan Ali Abdul berhasil mencapai garis finish. Napas dulu guys. Waktu habis dan untuk peserta yang gagal, bye-bye. Terima kasih produser atas game yang sangat seru dan menegangkan ini. Atap tertutup dan episode pertama berakhir. Gimana? Jiwa psikopat kalian udah mulai bangkit? Tahan, ini baru episode pertama. Masih ada 8 episode lagi yang akan kita bahas di channel ini dan pastinya akan lebih memicu jiwa-jiwa psikopat kalian yang terpendam. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Berapakah nominal duit yang akan didapat pemenang dan siapa yang akan menjadi pemenang? Stay tune terus di channel Sebiji Film. Terima kasih telah menonton, semoga terhibur. Untuk yang mau download filmnya silahkan mampir ke fanpage Facebook Sebiji Film, link ada di deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya, jangan lupa tersenyum, bye-bye.